Setelah transit di Pelabuhan Surabaya selama 2 hari, kapal feri tujuan Lombok akhirnya membawa kami menuju Pelabuhan Lembar. Tidak banyak yang dapat terekam dalam perjalanan menuju Lombok, namun yang pasti, kapal yang membawa kami memberi banyak bonus dalam perjalanan. Bonus pertama adalah dapat melihat keindahan jembatan Suramadu. Jembatan yang menghubungkan antara kota Surabaya dan Madura ini mengingatkan saya pada tahun 2018. Pastinya pada tahun itu saya dan seorang teman sempat juga terdampar berbulan-bulan di Madura dan setiap harinya hanya bisa memandang jembatan ini. Melewati jembatan Suramadu, beberapa dari penumpang berteriak keras, entah karena senang atau karena ingin melepaskan beban dalam dirinya. Setelah melewati jembatan Suramadu, bonus kedua dalam perjalanan ini adalah dapat melihat sunset yang indah pada sore hari dan pemandangan Gunung Agung Bali pada pagi harinya. Gunung tertinggi di Pulau Bali ini memiliki ketinggian 2142 meter di atas permukaan laut yang terletak di Desa Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Setelah semalaman terombang-ambing di lautan, kapal akhirnya tiba di Pelabuhan Lembar pada siang hari. Perjalanan yang tidak membosankan dan tak sama dengan perjalanan dari Sulawesi menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pelabuhan Lembar, kami langsung menggunakan ojek dan mobil pengangkut sayur menuju Desa Sembalun, desa terakhir sebelum pendakian di Gunung Renjani. Oke, jadi saat ini masih di perjalanan menuju Desa Sembalun. Halo guys. Besok baru nanjak ke puncak Renjani sekitar 3 hari di puncak, baru turun lagi ke Desa Sembalun. Di perjalanan mata lagi-lagi dimanjakan dengan banyaknya masjid di sepanjang jalan. Mungkin karena Lombok terkenal dengan negeri 1000 masjid. Selain masjid di sepanjang perjalanan menuju Desa Sembalun, juga ada pemandangan tebing-tebing indah dengan rumput hijau di atasnya, serta angin sepoi-sepoi di atas mobil pick-up hitam yang membuat kami tak sadar sudah 2 jam perjalanan ke Desa Sembalun. Kami tiba pada sore hari di Desa Sembalun. Dari desa ini kita dapat melihat dengan jelas pemandangan Gunung Renjani lebih dekat dengan sinar matahari sore yang kemerahan di atas puncak Renjani. Tak lama kemudian malam pun menampakkan dirinya. Beberapa ratus meter dari Balai Taman Nasional Gunung Renjani ada sebuah rumah makan sederhana dengan menu yang lumayan lengkap. Dan yang paling penting harganya sangat terjangkau. Di sana kami beristirahat dan makan malam sekitar 1 jam, lalu mencari rumah singgah untuk beristirahat dan membersihkan diri. Dingin itu adalah sapaan alam kepada tubuh yang sedang rindu. Malam berlalu begitu cepat. Seberes sarapan pagi kami langsung beranjak menuju Balai Taman Nasional Gunung Renjani untuk menyelesaikan registrasi sebelum nantinya memulai pendakian di Gunung Renjani. Tak lama setelah menyelesaikan registrasi, kami langsung dibawa mobil pick-up ke kandang sapi yang merupakan jalur resmi dalam pendakian kali ini. Setelah berjalan beberapa ratus meter dari kandang sapi, kami disuguhkan pemandangan Desa Sembalun yang sangat indah sebab terlihat Desa Sembalun yang dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi yang indah. Dan belum sampai pos 1, kita istirahat 1 batang baru lanjut lagi. Di sana ada Emen Nahuda yang juga lagi merokok. Doakan semoga sampai puncak dengan selamat dan pulang juga dengan selamat. Oke. Setelah 3 jam berjalan melewati hutan dan padang sabana yang indah, kami pun tiba di pos 2 Gunung Renjani yang biasanya teman-teman yang menghemat waktu pendakian menggunakan jasa ojek untuk membawa mereka sampai pos 2 Gunung Renjani. Harga ojek sendiri dari kandang sapi adalah senilai Rp175.000 untuk 1 orang penumpang. Karena kami berniat menghemat anggaran, kami memilih jalan kaki saja, sekaligus menikmati perjalanan Gunung Renjani
dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Oke, jadi saat ini kita sudah sampai pos 2 dan lanjut mendaki lagi sampai Pelawangan. View di sini memang terlihat atas Gunung Rinjani dan juga Desa Sembalun di belakang. Dan sore kayaknya baru sampai di camp terakhir Pelawangan sebelum nanti malam kita lanjut ke puncak. Oke. Tidak lama beristirahat di pos 2, kami kembali melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 3 yang katanya hanya 2 jam perjalanan saja. Namun ternyata itu hanyalah penyemangat agar tak menyerah lebih awal. Oke, jadi saat ini kita sudah menuju pos 3 Gunung Rinjani. Dan perjalanan ke sini memang cukup menantang. Jalur juga cukup menantang. Kita istirahat sejenak 1 batang baru naik lagi ke puncak ke pos 3. Terus di pos 3 istirahat sebentar baru langsung nembak camp terakhir Pelawangan. Oke, dan di pendakian kali ini kita hanya sama bapaknya Senja, dia lagi istirahat juga. Capek dia katanya, pos 3 terlalu jauh, makanya disemangatin. Oke. Pada sore hari disambut dengan gerombolan monyet, akhirnya kami tiba di camp Pelawangan Sembalun. Tenda-tenda para pendaki berjejeran menambah indahnya pemandangan Pelawangan pada sore hari. Seberes memasang tenda untuk menaruh barang dan beristirahat, saya pun keluar lalu menatap puncak yang sebentar lagi perjuangan pendakian ke sana akan dimulai kembali. Sinar sang surya yang mulai kemerahan menandakan malam akan segera tiba. Tubuh harus segera diistirahatkan sebab tak lama lagi puncak telah menanti untuk kembali ditaklukkan. Setelah beristirahat beberapa jam, kami bersiap lagi untuk nanjak pada jam 2 malam dengan target dapat sunrise di atas puncak Rinjani. Namun apalah daya, jalur Rinjani memang bukan hal yang mudah untuk ditaklukkan dengan gampang. Medan berpasir yang membuat langkah semakin berat, belum lagi kabut yang mulai datang menemani perjalanan kami menuju puncak. Jalur Rinjani seakan mulai menunjukkan ganasnya saat dingin yang mulai menusuk masuk ke dalam yang membuat kami menggigil dan sesekali harus mencari bebatuan untuk berteduh menghindari rasa dingin sekaligus menunggu mentari pagi menghangatkan tubuh kami. Fajar telah menyapa, pendakian kembali dilanjutkan hingga sampai puncak. Namun tak lama di sana kami memutuskan untuk langsung turun karena mengingat akan pulang lewat jalur Torean dan bermalam di Danau Segar Anak. Ada yang mengatakan bahwa jika ke Rinjani tidak lewat Torean dan camp di Segar Anak, maka belum sempurna perjalananmu. Jalur menuju Segar Anak memang sangatlah curam. Dan setelah kurang lebih 6 jam perjalanan dari Pelawangan, akhirnya pada sore hari kami tiba di Danau Segar Anak. Danau Segar Anak memiliki pemandangan yang sangat indah, dan di pinggir danau ada gerombolan pendaki yang memancing ikan untuk dimasak di Danau Segar Anak. Setelah beristirahat pada malam hari, kami bertemu dengan kawan yang juga dari Sulawesi di Taman Nasional pas registrasi, dan kami pun menikmati Danau Segar Anak bersama-sama. Drone yang dibawa oleh Budi diterbangkan menjelajah Danau Segar Anak dari atas untuk kebutuhan dokumentasi kami dan hitung-hitung untuk kebutuhan media sosial. Ya, memang media sosial sudah menjadi salah satu prioritas saat pendakian. Ia memang sudah berencana menerbangkan drone-nya dari awal di Pelawangan. Namun sayang, kami tiba sangat sore yang membuat kami langsung beristirahat kemarin. Ia bercerita panjang tentang lambatnya ia berjalan sewaktu mau muncak karena kuku kakinya sudah akan terlepas. Namun ia masih meyakinkan dirinya bahwa untuk menikmati perjalanan, memang sesekali kita harus melambatkan langkah, lalu tak sungkan menoleh ke belakang lalu ke depan. Setelah menikmati Danau Segar Anak dan tak lupa permandian air panas,
yang hanya dapat diabadikan lewat foto saja, kami pun memutuskan untuk langsung berjalan ke jalur Torean, dan kami targetkan sebelum malam kami harus sudah sampai di desa terakhir. Jalur Torean yang panjang namun memiliki bonus yang banyak memang selalu akan dirindukan jika nanti balik ke Sulawesi. Torean dengan tebing-tebing indahnya seakan membuat kita memang harus ingin kembali lagi dan lagi. Namun tak banyak video hingga kami tiba di Torean pada sore hari sebelum azan maghrib dikumandangkan. Pendakian di Gunung Renjani pun tuntas.